Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Eh, Pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Baik, absen dulu anak-anak. Dengarkan namanya baik-baik. Ya, Bu. Citra, Hadir, Ibu. Aji, Hadir, Bu. oke, Parama. Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya Manda. Udah hadir, Bu. Manda tidak ada keterangannya atau kelas? Tidak ada, Bu. Oke. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Terus yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana ketimpangan sosial dapat terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial dan bentuk-bentuknya. Ada yang tahu apa itu ketimpangan sosial atau apa itu bentuk-bentuk ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial kelas masyarakat, Ibu. Ya, masih ada yang lain? Tidak tahu, Bu. Oke, bagus. Saya tambah sedikit. Jadi ketimpangan sosial itu adalah kondisi di mana anggota masyarakat memiliki perbedaan dalam jumlah kekayaan, prestis atau kekuatan atau jabatan dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, kenapa kita perlu belajar tentang ketimpangan sosial dan bentuk-bentuknya? Jadi kita ini kan makhluk-makhluk sosial. Jadi kita perlu mempelajari bagaimana tentang lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita itu tidak mungkin semuanya berjalan sama rata atau berjalan seimbang. Pasti ada ketimpangan-ketimpangan, baik itu dari jabatan. Tidak mungkin kan semuanya tinggi jabatannya, pasti ada yang rendah, atau dari segi kekayaan, atau dari segi kekuasaan. Oke. Selanjutnya silahkan lihat di depan PPT-nya. Pada gambar pertama, ada yang tahu itu gambar apa? Rumah, Ibu. Oke, baik. Terus gambar yang kedua? Orang tidur, Bu. Oke, orang tidur. Jadi gambar pertama ini tentang kemiskinan. Ini gambarnya tentang rumah-rumah di bantaran kali. Di kota-kota itu ada yang di bantaran kali, masyarakat yang kurang mampu. Terus yang gambar kedua ini tentang kenakalan remaja. Kan di situ ada gambar tawuran, ada gambar balap liar. Itu masuk di kenakalan remaja kan? Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada yang tahu bentuk-bentuk ketimpangan sosial? Oke, bentuk-bentuk ketimpangan sosial itu ada 4. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan itu kalau di dalam buku ajar, lihat di halaman 103. Yang di belakang tolong jangan ribet.
Silakan dibaca bukunya, Ya Bu. halaman 103 dan halaman 104. Halaman berapa Bu? 103 dan 104. Itu untuk kemiskinan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu yang pertama kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut, seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan sehingga pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Kemudian yang kedua itu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif, seseorang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu kemiskinan kultural, berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Nah, ini kemiskinan kultural yang banyak terjadi di Indonesia. Misalnya pemikirannya itu adalah dia dari nenek moyangnya sudah miskin, jadi dalam pemikirannya itu mau bagaimanapun saya berusaha, saya pasti akan miskin karena saya sudah miskin dari zaman nenek moyang saya. Sebenarnya itu pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dikembangkan karena itu masuk dalam kemiskinan kultural. Sekalipun ada usaha dari pihak lain untuk membantu dia keluar dari kemiskinan, dia tidak dapat keluar karena itu dari pemikirannya sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bentuk-bentuk ketimpangan selanjutnya yaitu kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Adapun kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah yang sangat tinggi. Jadi kesenjangan ekonomi di sini di mana ada yang disebut penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Nah, di sini kesenjangan ekonominya berada di sini di mana angka atau indeks penghasilan dari yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah itu sangat jauh. Selanjutnya kriminalitas. Kriminalitas itu kalau di orang awam biasa disebut dengan kejahatan. Kejahatan itu terjadi bukan merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir atau warisan, atau ada di sini adik-adik yang dari kecil diajar orang tuanya untuk melakukan kejahatan. Tidak Bu. Nah, jadi itu kejahatan tidak dibawa sejak lahir atau bukan warisan dari orang tua. Tapi kejahatan itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya faktor keluarga. Faktor keluarga juga bisa, misalnya dalam keluarganya itu banyak masalah sehingga dia mencari kesenangan di luar dengan misalnya balap liar atau banyak lagi kriminalitas yang terjadi. Kriminalitas ini dilakukan tanpa melihat rasa tenggang rasa, serta dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar, atau bahkan karena desakan orang lain atau tuntutan lingkungan yang sedemikian menekan seseorang sehingga tindakan kriminalitas dapat terjadi. Jadi kriminalitas ini atau kejahatan dapat dilakukan oleh seseorang karena dari diri sendiri atau dari dorongan dari dalam diri sendiri, atau bisa juga dari luar, misalnya dari lingkungan dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu. Oke, selanjutnya yang keempat itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini yang paling
yang paling apa ya, yang paling banyak terjadi di sekitar masyarakat. Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu ada yang tahu seperti apa? Merokok, Ya. minum. Ya. Nah, kenakalan remaja ini atau biasa disebut juga delinkuensi adalah sebuah bentuk aktivitas remaja yang belum dewasa akan hukum yang bertentangan dengan norma sosial, terutama norma hukum. Misalnya tawuran. Pembelajaran kita hari ini kita diajarkan tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial ada 4. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua yaitu kesenjangan sosial ekonomi, yang ketiga kriminalitas, yang keempat yaitu kenakalan remaja. Nah, dari keempat bentuk ketimpangan sosial ini, kesimpulannya yaitu bagaimanapun kita berusaha untuk merancang sebuah lingkungan itu menjadi lingkungan yang sangat baik atau lingkungan yang sangat patuh, pasti ada salah satu dari keempat bentuk ketimpangan ini yang terdapat di dalam masyarakat. Untuk itulah gunanya kita belajar agar kita memahami sehingga kita tidak terbawa atau kita dapat menghindari bentuk-bentuk ketimpangan ini. Baiklah, untuk tugasnya Ibu akan bagikan LKS. Nanti ketua kelasnya ambil di meja Ibu. Itu Bu. dikerjakan, lihat saja petunjuknya. Di situ sudah saya sertakan petunjuknya. Dikumpul minggu depan. Oke? Ya Bu. Oke. Untuk pelajaran pada pertemuan ini cukup sekian. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi Bu Guru.